Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Faslun fil khul'i bi dhammil kha'i minal khul'i bi fathiha wa huwa an-naz'u li'anna kullam minaz zawjaini libasun lil akhari kama fil ayati wa asluhu makruhun wa qad yustahabbu kat talaqi wa yazidu hadha binadbihi liman halafa bit talaqi tsalasi ala syai'in la budda lahu min fi'lihi. Qala syaikhuna wa fihi nadrun li kasratil qailina bi 'audi sifati fal aujahu annahu mubahun lidzalika la mandubun. Wa fi syarhil minhaj wal irsyad lahu law mana'aha nahwa nafaqatin litakhtali aminhu bimalin fa fa'alat batalal khul'u wa waqa'a raj'iyan kama naqalahu jam'un mutaqaddimuna minash anis syekhi Abi Hamidin aula bi qasdi dzalika waqa'a ba'inan wa alaihi yahmilu ma naqalahu syaikhani anhu annahu yasihhu wa ya'samu bi fi'lihi fil halaini wa in tahaqqaqa zinaha lakin la yukrahul khul'u hina idin. Jadi di fasal kali ini kita akan membahas tentang khulu yang dibaca dengan dhammahnya kha yang diambil dari asal kata al-khul'u yang bermakna an-naz'u. Bermakna mencabut. Ini sesuai dengan firman Allah yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang mana dalam ayat tersebut ada yang dikatakan majaz isti'arah yang mana seorang pasangan suami istri ini diserupakan dengan pakaian, yang mana wajah syabah dari tasbih tersebut adalah karena sepasangan suami istri saling mulasikoh, dalam artian saling bersama sebagaimana ketika saling berpelukan dan saling tidur bareng, seperti itu. Sedangkan dalailut tasyri' dalam artian dalil-dalil pensyariatan terhadap praktek hulu ini berdasarkan ayat Al-Quran yaitu fala junaha alaihima fi maftadat bih, dan juga hadis Rasulullah yang menceritakan tentang istri Sabit bin Qais yang mana istrinya tersebut menghampiri Rasulullah mengadu tentang kejelekan suaminya, dalam artian suami dari istri Sabit bin Sabit bin Qais ini diadukan terhadap Rasulullah sebab perbuatannya yaitu kufur terhadap nikmat Allah. Jadi bagaimana respon Rasulullah menanggapi permasalahan tersebut? Rasulullah bersabda, kembalikan kebunnya. Lalu istrinya Sabit itu berkata, "Na'am, ya, saya akan kembalikan." Lalu Rasulullah bersabda terhadap Sabit, ambillah kebunmu itu, lalu tolaklah istrimu. Dari hadis tersebut yang menjadikan cikal bakal tersyariatkannya praktek hulu ini. Dari hadis tersebut. Dan asal hukum dari hulu ini adalah makruh. Tapi terkadang hulu ini juga disunnahkan. Bahkan lebih disunnahkan lagi ketika ada seorang laki-laki yang bersumpah mentolak istrinya dengan dihubungkan pada suatu pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh seorang istri, dalam seperti halnya saya akan mentolak 3 kamu jika kamu masuk ke dalam rumah. Nah, ketika terjadi hal tersebut maka seorang istri itu sangat disunnahkan untuk berhulu. Itu ada yang mengatakan sangat disunnahkan untuk berhulu karena untuk menghindari tolak 3 yang telah diucapkan atau disumpahkan oleh sang suami, jadi itu. Tapi dalam praktek ini terjadi khilaf ulama, yang mana yang menjadi permasalahannya ada sebagian ulama yang tetap menganggap sifat dari tolak tersebut dalam artian kamu akan saya tolak jika masuk dalam rumah. Jadi seorang istri sekalipun sudah meminta tolak terhadap suaminya yang bersumpah mentolak 3 tersebut, tapi setelah mungkin sudah sah hulunya, ternyata setelah itu dia masuk dalam rumah, maka sebagian ulama tetap menganggap seorang istri tersebut tetap tertolak 3 seperti itu. Maka
karena terjadi khilaf, itu disimpulkan oleh Syekh Zainuddin dalam pengarang kitab Fathul Mu'in bahwa pendapat yang lebih unggul adalah menghukumi mubah saja. Hulu dalam praktek tersebut mubah saja seperti itu. Sedangkan Syekh Zainuddin juga mengutip pendapat gurunya, yaitu yang tertera dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan kitab Fathul Jawad, yang mana jika ada seorang laki-laki yang menahan nafkah seorang istri, menahan nafkah istrinya dalam artian agar seorang istri meminta hulu pada suaminya, itu. Nah, dalam praktik tersebut itu tidak terjadi hulu, dalam artian terjadi tolak rukni, karena dalam praktik tersebut ada unsur ikrah, dalam artian ada unsur paksaan dari seorang suami agar seorang istri minta hulu terhadap suaminya, seperti itu. Sedangkan jika dalam praktik tersebut penangguhan nafkah tidak didasarkan agar seorang istri meminta hulu terhadap suaminya, maka akan hulunya sah dan terjadi tolak bain. Dalam artian ketika terjadi tolak bain, ketika seorang suami ingin kembali kepada istrinya, maka cukup dengan tajdidun nikah seperti itu. Akan tetapi memang dalam praktek penangguhan nafkah tersebut sah ketika dihubungkan dengan hulu tadi, memang sah. Tapi dalam dua praktek tersebut, baik ada unsur ikrah atau tidak, tetap dihukumi berdosa sang suami. Karena dihukumi berdosa tersebut bukan karena ingin agar sang istri minta hulu atau tidaknya, dalam artian yang membuat sang suami itu berdosa karena menangguhkan nafkah seorang istrinya, gitu. Dan jika seorang istri itu melakukan zina, tetap itu tetap dihukumi sah, hulunya tetap dihukumi sah, akan tapi hukum hulunya itu berbeda dengan asalnya, yang mana asal dari hukum hulu itu kan makruh. Tapi ketika seorang suami melakukan hal yang mana hal tersebut bertujuan agar seorang istri meminta hulu, tetapi atas dasar seorang suami tahu bahwa seorang istrinya itu melakukan zina, maka hukumnya tidak makruh, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.